Halo teman-teman, sekarang kami berada di Kelenteng Buntekbio Banyumas, sebuah tempat yang penuh dengan sejarah dan budaya yang menarik untuk kita pelajari. Di sini kita akan mengeksplorasi berbagai hal, mulai dari arsitektur unik, nilai-nilai filosofil yang terkandung, hingga peran penting kelenteng ini dalam kehidupan masyarakat sekitar. Langsung saja kita mulai tur virtualnya. Kelenteng Buntekbio Banyumas terletak di Jalan Pungkuran nomor 790 Banyumas. Berdiri pada tahun 1860 dan menaungi 3 ajaran yang dikenal dengan Tridharma, yaitu agama Buddha, Tao, dan Konghucu. Kelenteng Buntekbio Banyumas menempati bangunan yang dulunya ditempati untuk sekolah. Namun, pada tahun 1967, sekolah tersebut kehabisan murid dikarenakan mulai munculnya sekolah negeri dan impres yang biaya masuknya lebih terjangkau. Sekolahan ini kehabisan murid dikarenakan sekolah ini adalah sekolahan Bui Tunggal yang mana sekolahan swasta. Oleh karena itu, bangunan tersebut dipindah alihkan untuk kegiatan persembahyangan layaknya sebuah kelenteng hingga saat ini. Pada tanggal 24 Oktober 2012, Kelenteng Buntekbio Banyumas mengalami kebakaran dahsyat. Bangunan yang saat ini terlihat adalah hasil dari bangunan baru yang diresmikan pada tanggal 16 Mei 2015. Kelenteng Buntekbio Banyumas dari dahulu terkenal dengan akulturasi budayanya, yang mana bukan hanya leluhur Tiongkok saja yang dipuja, namun juga leluhur yang berasal dari Banyumas yang dikenal dengan Mbah Kuncung. Akulturasi budaya ini berawal dari altar Tuhan Allah yang terletak di tengah bangunan. Di kanan kiri altar Tuhan Allah ini kita akan melihat 2 bangunan yang bentuknya seperti labu obat atau dikenal dengan sebutan bunlo. Bunlo ini fungsinya adalah untuk mengirimkan kertas-kertas sembahyang. 1993 kita mulai membangun atau mendirikan meja pemujaan leluhur orang Banyumas, yaitu bernama Mbah Kuncung. Pada altar Mbah Kuncung terdapat tempat pembakaran menyan dan dupa. Yang digunakan adalah dupa berwarna hitam. Sajian yang ada di sana biasanya sajian berupa jajanan pasar. Dari sisi atap kelenteng ini berbentuk limasan dengan ornamen sepasang nogo di atap. Di bawah genteng terdapat ornamen yang bernama rempe-rempe, dan ornamen di bagian atas terdapat rooster yang berbentuk bunga Fatma. Beberapa ukiran juga disesuaikan dengan ornamen yang ada di Keraton Mataram Solo, Surakarta. Kelenteng selalu identik dengan ornamen-ornamen berbentuk naga, dikarenakan naga dianggap sebagai hewan yang mengayomi dan dianggap sebagai hewan sakral. Menurut budaya Tionghoa, naga adalah hewan yang tubuhnya terdiri dari beberapa hewan. Badan naga mirip dengan ular, namun bertubuh besar. Sisik pada naga adalah sisik ikan mas, kemudian kaki dari naga adalah kaki seekor elang. Telinga naga adalah telinga kelinci, tanduk naga adalah tanduk rusa, dan mulut naga adalah mulut harimau. Sehingga naga dikenal sebagai hewan yang perkasa, gesit, luwes, dan mengayomi. Yang kedua adalah hewan berbentuk barongsai yang dikenal oleh masyarakat Tiongkok di masa lalu sebagai hewan yang mengusir bencana atau kesialan dan digunakan untuk mengusir hewan buas yang masuk ke perkampungan. Untuk mengusir makhluk-makhluk monster yang mengganggu perkampungan pada malam hari. Ternyata dengan membuat satu hewan yang bentuknya mengerikan tapi lincah, ditabui dengan tetabuhan yang hingar-bingar, ternyata hewan-hewan buas yang mengganggu perkampungan di Tiongkok lari tunggal-kelanggang meninggalkan perkampungan. Nah, sekarang di belakang kita ada gedung Tridharma. Gedung ini digunakan sebagai tempat untuk reunian, acara pernikahan, lamaran, atau bahkan pengajian masyarakat Banyumas loh teman-teman. Kelenteng Buntekbio Banyumas menjadi kelenteng yang istimewa dikarenakan menjadi satu-satunya kelenteng di Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia pada tanggal 9 April 2006, yang sekarang digunakan sebagai gedung serbaguna. Yang mana pernah digunakan juga untuk pengajian oleh Gus Sinta Nur Wahid di tahun 2006 tanggal 27 September waktu itu. Bangunan itu juga
sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain perayaan, pesta, kegiatan reuni Kancil Mas bersama Pak Andi F. Noya, kemudian acara pengantin, ulang tahun, lamaran. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugito Nanda yang selalu setia mendukung sebagai narasumber. Kontribusi penuh Bapak sangat berarti dan menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pengamatan ini. Semoga kerjasama yang baik ini terus terjalin di masa mendatang. Terima kasih Bapak Sugito Nanda.